Menurutnya 270 juta penduduk, tapi siapa yang jadi calon presiden? Cuma ditentukan segelintir elit lewat silaturahmi dalam tanda kutip di ruang-ruang tertutup. Apa yang dibicarakan, siapa dapat apa dan berapa, semuanya diatur sesukanya. Kita cuma jadi penonton yang hanya bisa membahas hal yang remeh-temeh. Jadi ya sudahlah, memang kita cuma dibolehin untuk melihat siapa yang selfie sama siapa, siapa yang duduk sama siapa, gimana senyumnya SBY ketemu Surya Paloh, gimana Jokowi katanya berantem sama Mega dan Ganjar, gak dapat posisi ucapnya. Saya gak bisa berdebat ya, hopeless ya, speechless melihat kelakuan MK seperti ini. How come cara berpikirnya sempit ya kan? Bahkan menurut saya waduh very sempit cara berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini saya mau membahas unggahan dari Najwa Shihab yang diberitakan oleh Demokrasi.id, yang saya anggap Najwa Shihab jauh lebih tahu dan paham konstitusi ketimbang para hakim konstitusi. Bukan karena saya ditolak legal standingnya dalam 5 kali percobaan, 6 kali kalau ditambah Rizal Ramli, tetapi saya sungguh heran. MK sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, menolak pembahasan ya, membahas 20% itu baik atau tidak bagi demokrasi dan konstitusi, sehingga menolak legal standing 5 pemohon yang relevan semua sesungguhnya. Karena saya menganggap warga negara Indonesia itu harusnya punya standing untuk mengajukan presidential threshold. Tapi seperti kata Najwa ya, tidak hanya elit politik yang menganggap rakyat cuma boneka, tapi juga hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ya. Jadi hakim MK juga menganggap rakyat cuma boneka, tidak berhak, tidak boleh ngomong presidential threshold, tidak punya legal standing, karena hanya partai politik yang punya legal standing. Allahu Akbar. Belajar dari mana hakim MK tentang demokrasi ya. Saya juga nggak paham ya, masa yang begini kita sebut sebagai negarawan. Jadi yang namanya presidential threshold itu jelas-jelas alat oligarki untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara membatasi calon-calon yang ada, dan kemudian melakukan elitisasi terhadap pembicaraan calon-calon presiden. Hanya para elit saja yang berhak menentukan siapa yang menjadi calon presiden. Elit itu tidak lebih dari Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, kemudian Surya Paloh, kemudian Erlangga Hartarto. That's all. Hanya 5-6 saja orang di Republik Indonesia ini. Ya kalau mau 9 lah, 9 ketua umum partai politik plus Jokowi, jadi 10. Kalau ditambah Luhut 11. Coba bayangkan, hanya mereka-mereka saja yang punya standing, punya power, punya kekuasaan untuk membicarakan 0% atau membicarakan presidential threshold ini. Padahal presidential threshold ini adalah sebuah mekanisme yang menciderai demokrasi, yang menciderai kedaulatan rakyat, dan harusnya dihapus. Sudah terlihat kerugian presidential threshold. Kita nggak bisa menentukan calon presiden sendiri kalau tidak di-endorse oleh oligarki. Jadi kita lagi menunggu koalisi mana, Surya Paloh bergandeng sama siapa, Prabowo bergandeng sama siapa, kemudian Jokowi menggandeng siapa, Megawati digandeng siapa, dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia kebanyakan hanya dianggap boneka, tidak penting. Oke, coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab yang saya amini 120%. Oke. Presenter dan jurnalis Najwa Shihab oleh Demokrasi.id ya
Blak-blakan mengungkap keresahannya mewakili 270 juta penduduk Indonesia terkait ambang batas pencalonan presiden. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Najwa kemudian membandingkan ketentuan presidensial threshold di tanah air dengan negara lain. Kebayang nggak sih, kita tuh 270 juta penduduk, tapi capres kita maksimal cuma 3 atau 4. Sementara kemarin aku ke Timor Leste yang penduduknya cuma 1,4 juta jiwa, tapi capresnya sampai 16. 4 diantaranya perempuan. Wow, Prancis baru bikin pemilihan presiden, penduduknya 70 juta, capresnya sampai 12. Ungkap Najwa dilansir dari unggahannya di Instagram Rabu 5 Juni 2022. Lagi-lagi saya mengkritik keras Mahkamah Konstitusi ya. Menurutnya 270 juta penduduk, tapi siapa yang jadi calon presiden? Cuma ditentukan segelintir elit lewat silaturahmi dalam tanda kutip di ruang-ruang tertutup. Apa yang dibicarakan, siapa dapat apa dan berapa, semuanya diatur sesukanya. Kita cuma jadi penonton yang hanya bisa membahas hal yang remeh-temeh. Soal gaya selfie atau posisi kursi atau gunjingan soal keretakan dan kemesraan hubungan politisi. Kita sebanyak ini pilihan kita hanya dikotakkan pada maksimal 3 calon presiden. Itu pun calonnya yang nentuin orang-orang yang sekarang lagi silaturahmi yang cuma kita bisa lihat dari depan. Pintunya dikunci, yang mereka omongin gak tahu apa, paparnya menyindir para elit politik di negeri ini ya, di negeri ini. Lebih lanjut kata Najwa, rakyat Indonesia betul-betul dipaksa jadi penonton. Salah satu sebabnya adalah karena itu ambang batas presiden dan kita cuma jadi boneka voting. Jadi electoral machine ya. Jadi sudahlah, memang kita cuma dibolehin untuk melihat siapa yang selfie sama siapa yang duduk sama siapa. Gimana senyumnya SBY ketemu Surya Paloh, gimana Jokowi katanya berantem sama Mega dan Ganjar nggak dapat posisi ucapnya. Gitu. Iya, secetek itu urusan kita karena memang kita dianggap tidak penting, pungkas Najwa Shihab. Luar biasa ya. Jadi sayangnya Najwa tidak sama-sama kemarin di gelombang awal ya. Awal tahun ketika kita mengajukan presidensial threshold. Tapi ya better ya, late than nothing. Tapi sebelumnya Mata Najwa pernah juga membahas ini menjelang Pilpres 2019. Jadi sobat era sekalian, ya, mereka yang normal cara berpikirnya, yang mereka yang menggunakan akal sehat, pasti langsung menilai yang namanya presidensial threshold 20% itu adalah penyakit demokrasi. Nah, sayangnya ya, yang terhormat hakim-hakim konstitusi yang katanya negarawan dan menguasai konstitusi tidak berpikir seperti itu. Bahkan hakim konstitusi berpikir bahwa Gatot Nurmantio tidak punya legal standing, tidak punya hak untuk bicara presidensial threshold. Ferry Juliantono apalagi, anggota-anggota DPR nggak juga punya hak. Warga negara Indonesia di seluruh beberapa wilayah negara di dunia ini nggak juga punya hak, walaupun mereka 11 atau 12 negara berkumpul untuk mengajukan permohonan. Partai juga tidak punya hak yaitu partai umat, partai yang baru yang secara potensial pasti akan dirugikan kalau mereka lolos pada perhelatan Pilpres atau Pemilu 2024. Jadi siapa yang punya urusan ini? Kata MK, pakai logika MK adalah partai-partai politik yang sudah ikut Pemilu atau Pilpres 2019 lalu. Artinya selain 9 partai politik yang ada di Senayan, yang punya urusan adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang yang juga ikut nimbrung ya ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kemudian Partai Berkarya, that's all, dan Perindo. Jadi ada 7 partai yang di luar itu, plus Hanura. Jadi hanya 16 partai politik saja, ya 16
ketua umum kalau mau disingkatkan begitu yang punya hak untuk mempermasalahkan presidensial threshold. Itu pun Sobat Era sekalian, kalau kita pakai presiden MK bahwa mereka-mereka yang sudah ada di Senayan kursinya tidak bisa mengajukan persoalan ini karena dianggap lawmaker, maka 9 partai tidak berhak juga mempermasalahkannya di MK. Alhasil hanya 7 pihak yang bisa mempermasalahkannya. Allahu Akbar. Yaitu partai-partai yang tidak lolos Senayan. I don't know exactly bagaimana Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga. Apakah akan diterima legal standingnya atau tidak. Saya gak bisa berdebat, ya, hopeless, ya, speechless melihat kelakuan MK seperti ini. How come cara berpikirnya sempit, ya kan? Bahkan menurut saya, waduh, very sempit cara berpikirnya. Jadi kalau ditanyakan kepada partai yang besar, mereka tidak ingin yang namanya presidensial threshold hilang. Karena kalau threshold hilang, maka hilang pula kemewahan mereka sebagai elit politik yang diajak bersilaturahmi untuk membicarakan calon presiden dan wakil presiden. Jadi mereka tidak mau pembicaraan capres ini jadi urusan rakyat. Maunya jadi urusan mereka saja di antara ketum-ketum partai politik itu plus sekjennya mungkin. Jadi ketika orang bicara tentang PKB, mau koalisi dengan PKS, Nasdem cari mitra koalisi, kemudian KIB sudah terbentuk, itu semua karena mereka tidak bisa memutuskan diri mereka sendiri. Harus bergandengan tangan dengan orang lain. Padahal Sobat Era sekalian, nggak ada hubungannya antara presidensial threshold dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Nanti kalau menang, yang menang itu akan diikuti juga oleh partai-partai, apalagi Golkar yang sejarahnya tidak pernah menjadi oposisi. Jadi bullshit kalau misalnya mengatakan, ya, berpikir bahwa seolah-olah kalau misalnya presidensial threshold nanti dinolkan, banyak sekali akan calon presiden. No, kita pun masih ada pembatasan, yaitu hanya partai politik peserta pemilu. Jadi kalau peserta pemilunya 15 misalnya, cuma 15 slot aja. Ya, dan itu pun saya tidak yakin semua akan mengajukan calon presiden karena mahal. Tapi paling tidak atas nama hak rakyat, nolkanlah presidensial threshold itu. Ke depan kita juga harus memberikan kesempatan kepada calon perseorangan atau calon independen. Begitu ya cara berpikirnya Sobat Era sekalian. Jadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab. Rakyat hanya dianggap boneka dan dianggap tidak penting, ya. Coba kita bacakan, ya. Jasman Parmadi, 20% itu sudah tepat dan benar. Tepatnya dari mana? Pasti orang gak paham tentang berdemokrasi, ya. Bung Refli, kapan live dari Lamongan, Jatim? Salam akal sehat. Insya Allah kalau diundang, ya. Diundang, ada kegiatan di sana, ya silahkan kumpul teman-teman Lamongan. Kita live from Lamongan, ya. Teguh Santoso, MK kekeh soal legal standing, padahal hak konstitusi itu harusnya legal standing. Hak konstitusi satu orang tidak bisa menjadi legal standing, mereka semua adalah profesor dari universitas ternama. Kemudian 0% kan sudah tercermin dari hasil survei. Ingat, mayoritas orang menginginkan 0%. Assalamualaikum Bung Refli, salam 0% Bung. Sungguh suatu tragedi bagi bangsa ini dengan selalu ditolak oleh MK dengan alasan-alasan yang tidak intelek, hanya dengan alasan akal-akalan oleh oknum hakim MK. Dan celakanya oknum hakim MK itu banyak sampai 7 orang. Itu oknum semua 7 orang itu, ya. 270 juta rakyat Indonesia hanya jadi penonton layaknya boneka. Rakyat cuma dijadikan kelinci percobaan untuk kepentingan negara-negara luar, ya. Kemudian mau heran tapi ini Indonesia, salam 0%. Gak butuh deklarasi, gak butuh kampanye, gak butuh pencitraan. Tapi jika Anies Baswedan jadi capres maka kami akan memilihnya. Itu lain lagi. 0% harga mati. Gugatan ditolak, ngambek, stres. Nah ini Jasman Permadi ini orang gak paham, ya. Ini bukan ngambek dan stres, kagak ada hubungannya. Karena 0% itu bukan untuk kepentingan Refli Harun, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia yang mau melihat calon presiden itu bisa mengajukan dirinya, baik karena didorong oleh partai politik maupun punya cita-cita. Dan Refli Harun insya Allah tidak juga mau nyalon. Yang kita inginkan hanyalah melihat banyaknya calon-calon presiden yang bertanding. Saya inginkan tidak hanya calon yang disebut Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, tapi juga calon lain.
Rizal Ramli, Lanyala Mataliti, Gatot Nurmantio, you name it. Yang paling penting adalah mereka mau bersaing, berdebat secara fair ya untuk menunjukkan kemampuan. Bongkar profil Hakim MK di sini Bang Refli, saya pengen kenalan lebih dalam. Mudah ya. Jadi profil Hakim MK itu ada yang berasal dari aspirasi politik ya kan. Ada yang ketua alumni yang merupakan organisasi yang selama ini mengendorse partai politik ya kan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Hakim MK yang barangkali ketakutan, I don't know exactly ya. Mudah-mudahan Hakim MK diberikan rahmat ya, diberikan cahaya, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Jangan sampai Hakim MK justru dicatat oleh malaikat sebagai orang yang memutuskan dengan tidak adil karena takut dengan tekanan kekuasaan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian apalagi ya, Bung Refli, tumben gak pakai polo shirt. Sedikit pertanyaan intermezzo Bung. Berapa jumlah polo shirt yang Bung Refli punya dan warnanya apa saja? Allahu Akbar. Banyak. Warnanya macam-macam ya. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru ya kan. Ada yang putih dan lain sebagainya macam-macam ya. Dan saya beli sendiri gak pakai sponsor ya. Oke, tadi kebetulan ada tamu makanya saya tidak pakai polo shirt. Semoga Bang Refli tetap semangat mencerdaskan rakyat, insya Allah. Kapan MK diresapel atau bubarkan? I don't know exactly. Karena MK sudah dikasih gratifikasi masa jabatan selama 15 tahun ya di era pemerintahan sekarang ini yang otomatis berlaku buat mereka. Padahal harusnya nggak begitu dong. Harusnya kalau ada perubahan masa jabatan itu diberlakukan untuk periode berikutnya. Tapi ini nggak otomatis. Jadi ada yang sudah harusnya pensiun tapi manjang lagi karena tadi menikmati 15 tahun ya. Padahal harusnya 5 tahun yang tamat dulu. Kalau dia terpilih lagi baru kemudian masa jabatannya yang 15 tahun. Kalau ini enggak. Semuanya menyesuaikan 15 tahun. Ya sudahlah ya. Tanggung jawab sendirilah terhadap apa-apa yang diputuskan. Kalau tidak adil maka Anda hakim konstitusi tidak hanya menghadapi pengadilan dunia tapi juga pengadilan akhirat. Allahu Akbar ya. Saya kira itulah cara warga negara untuk mengingatkan hakim-hakim yang memutus secara tidak adil, hakim-hakim yang memutus karena takut, karena tekanan kekuasaan. Apakah terjadi pada MK? Wallahu alam. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan. Karena saya mencintai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diharapkan untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi kita. Bukan hanya marwahnya, tapi juga rohnya. Jangan-jangan demokrasi kita sudah mati kan? Seperti lagu Ogi. Demokrasi sudah mati, dikhianati. Ya, sahabat sekalian, itu saja. Sekali lagi, dukung 0%, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Salam 0%. Sobat RH sekalian, kita ambil satu ulasan lagi mengenai presidential threshold ya. Saya ingin mengulas apa yang disampaikan oleh Lanyala Mahmud Mataliti, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mengenai halaman 74 putusan MK. Ini menarik. Karena di situ MK mengakui oligarki itu ada, tapi kalau presidential threshold dikabulkan, tidak jaminan katanya itu hilang. Allahu Akbar ya. Kok bisa jamin-menjamin, kok pakai asumsi ya. Memutus itu apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Padahal kalau kita bicara textual interpretation itu ceto welo-welo sudah jelas ya. Oke, coba kita bacakan dan kita ulas. Halaman 74 putusan MK Lanyala Mahmud Mataliti sebagaimana dimuat republikmerdekaonline.id. Jadi ini dibuat sebelum wukuf di Arafah tulisan ini ya. Sambil menunggu persiapan wukuf di Arafah,
saya membaca kiriman file PDF putusan MK nomor 52 PUU strip 20/222 yaitu putusan terkait judicial review atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang. Ada yang menarik jika kita cermat membaca kalimat demi kalimat dalam putusan tersebut. Di halaman 74 dari putusan sebanyak 77 halaman itu tertulis salah satu pertimbangan majelis hakim terkait materi gugatan. Dikatakan begini, saya copy paste sesuai aslinya. Mahkamah menilai argumentasi pemohon 2, dalam hal ini Partai Bulan Bintang, didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif seperti oligarki dan polarisasi masyarakat akibat berlakunya ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 ya tentang presidensial threshold 20% ya. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, argumentasi pemohon 2 yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh pemohon 2 tidak akan terjadi lagi ya. Nah, artinya ini tulisan Lanyala. Nah, artinya oligarki itu ada dan nyata, tapi menurut MK tidak ada jaminan mereka akan hilang dengan dihapusnya pasal 222 itu. Jadi artinya dibiarkan saja seperti ini. Oligarki tetap ada dan polarisasi yang merugikan masyarakat tetap ada. Jadi upaya kita dan puluhan elemen masyarakat lain yang telah mengajukan judicial review atas pasal 222 dengan semangat untuk meminimalisir kerugian rakyat yang timbul akibat pasal tersebut yang ditolak oleh MK karena bagi MK tidak ada jaminan dengan dihapusnya pasal 222 itu lantas kerugian yang dialami rakyat akibat adanya oligarki dan polarisasi akan hilang. Jadi dengan kata lain, apakah bisa dibuat dalam kalimat biar saja kerugian itu terus dirasakan rakyat? Inilah yang disebut oleh banyak tokoh termasuk Yusril Iza Mahendra dalam tulisan terbarunya bahwa MK bukan lagi menjadi the guardian of the constitutions dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi the guardian of oligarchy. Saya hanya mengingatkan kita semua, terbentuknya negara ini memiliki tujuan dan tujuan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Hingga pada ujungnya adalah terciptanya tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah konstitusi dan undang-undang sebagai petunjuk dan pengikat bagi aparatur negara, sekaligus sebagai pengikat semua elemen bangsa. Undang-undang dibuat oleh pembentuk DPR dan pemerintah. Nah, persoalannya kita sebut apakah apabila ada undang-undang yang dibentuk dan nyata-nyata menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak serta melenceng dari tujuan lahirnya negara ini. Inilah kejahatan kepada rakyat yang sesungguhnya. Inilah kejahatan kepada pemilik kedaulatan yang sah di negara ini. Inilah kejahatan yang dibiarkan tetap ada karena dianggap upaya untuk mereview undang-undang tersebut bukan jaminan kejahatan yang merugikan rakyat itu hilang. Waraskah kita sebagai bangsa? Mina, 8 Juli 2022. Penulis adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Ya, sahabat daerah sekalian, kita pembahasan lanjutan ya dari yang tadi. Ya, MK bergerak dari asumsi. Kemudian ketika orang punya asumsi, dan sebenarnya bukan asumsi, punya fakta, maka MK berasumsi lagi. Sobat daerah sekalian, polarisasi akibat presidensial threshold itu adalah nyata. Sejak 2014-2019, cebong, kampret, ya, kecepret, dan kadrun, dan lain sebagainya. Kemudian oligarki itu nyata. Dan itu menjadi yang namanya common knowledge, pengetahuan umum. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengakhiri ini agar tidak terjadi polarisasi dan tidak dikuasai oligarki kita semua ini. Maka referensi tahun 2004
ketika threshold itu cuma 3%, alias bisa dikatakan nothing thresholdnya, tidak terjadi polarisasi semacam ini. Kita tahu bahwa dengan 3% bisa hadir 5 calon presiden dan semua jagoan bisa menggandeng pasangannya untuk berlaga. Maka ada pasangan SBY JK yang paling dijagokan, ada Mega Hashim Muzadi, kemudian ada pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, serta pasangan Agum Gumelar dan Hamzahas, atau terbalik Hamzahas dan Agum Gumelar. Semua pasangan ini berlaga. Bahkan beberapa di antara mereka berasal dari rahim yang sama. Misalnya banyak tokoh-tokoh NU yang menjadi wakil presiden. Salahuddin Wahid, Hashim Muzadi, termasuk juga misalnya Yusuf Kalla. Nah, setelah terpilih, kita tidak melihat ada polarisasi seperti saat ini. Tapi sekarang ketika 20%, maka kekuasaan bisa grabbing, mengambil semua partai politik, sehingga hanya mencalonkan satu pasangan tersisa untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang, yaitu tidak boleh memborong semua partai politik. Jadi membiarkan partai politik itu hanya mendapatkan satu slot lagi. Maka terjadilah head to head yang membelah masyarakat kita menjadi cebong dan kampret. Ada yang mengatakan, tapi kan nanti putaran kedua juga akan terbelah. Enggak juga. Karena beda kalau pembelahan itu dari awal. Tapi kalau di ujung enggak terlalu besar pengaruhnya. Apalagi kalau mereka yang sudah merasa jagoannya kalah, ya sudah, tidak mau ikut ambil bagian dari tidak mau ambil bagian dengan kampanye salah satu kelompok. Walaupun belum tentu juga mereka golput, ya. Jadi angka partisipasinya di Indonesia ini enggak buruk, ya. Jadi angka partisipasi Pilpres itu masih di atas 70% atau 80%. Jauh dibandingkan Amerika Serikat misalnya yang angka partisipasinya kadang-kadang cuma 60%. Nah, sobat era sekalian, karena itu polarisasi ini betul-betul terjadi karena presidensial threshold yang membuka peluang untuk konsolidasi politik, untuk oligarki memborong semua partai politik. Dan kita tahu itu sudah menjadi common knowledge, pengetahuan umum bahwa oligarki terutama di bidang bisnis itu memang berpengaruh besar. Kalau misalnya dibuka keran pencalonan, mereka akan sulit untuk mengendalikan. Tapi kalau cuma 2 calonnya, maka teori don't put your money at the same basket. Jadi mereka akan membantu 2 calon tersebut dan siapapun yang menang maka part of oligarki. Nah, yang begini ini pasti MK paham. Dan MK memahaminya. Tapi MK mengatakan kalau kami kabulkan presidensial threshold 20% itu, enggak jaminan itu hilang. Lah, soal jaminan hilang atau tidak bukan urusan MK. Urusan MK adalah memberi jalan agar masalah itu bisa diselesaikan. Kan begitu, Allahu Akbar, ya. Jadi yang penting adalah MK memberi jalan. Sama seperti MK mengatakan bahwa dia memberikan peluang bagi calon terbanyak untuk terpilih dengan harapan bahwa calon terpilih dekat sama rakyat, akan peduli sama rakyat dan lain sebagainya, yang bullshit juga. Karena ternyata kita membutuhkan komponen lain, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Tapi bukan salah MK. Karena kalau Anda mau proporsional terbuka, maka yang terpilih adalah calon dengan suara terbanyak. Dan itu betul, standing seperti itu. Tidak ada yang salah dari MK. Adapun kemudian kita mau mengubah sistem dari terbuka menjadi tertutup, nah itu soal lain. Tapi once terbuka, maka suara terbanyak. Tapi kalau Anda mau tertutup, silahkan. Itu adalah choice, pilihan. Dan MK tidak bertanggung jawab atas prosesnya, atas sebuah keputusan yang mengatakan kalau terbuka itu suara terbanyak. Karena itu adalah konstitusional. Logika sesuai dengan logika. Logis jadinya. Sama seperti sekarang ini. Kalau MK mengatakan 0%, maka jauh lebih sulit oligarki untuk membayar semua calon. Maka calon yang tidak ada uang dengan dukungan rakyat banyak bisa jadi punya kesempatan untuk menjadi pemenang.
Sebagai contoh SBY di tahun 2004, walaupun partainya kecil 7%, tetapi faktual dia menang pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi, apa yang disampaikan MK untuk menolak penghapusan presidensial threshold sama sekali tidak ada alasannya, tidak justified. Dia tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang meyakinkan. Misalnya saya pribadi sebagai orang yang juga bergelut di bidang hukum tata negara. Kalau kita bandingkan antara putusan MK dengan dissenting opinion yang dibuat oleh Saldi Isra dan Soehartoyo, dua hakim konstitusi yang so far masih konsisten untuk menghilangkan presidensial threshold, jauh lebih kaya mereka dibandingkan 7 hakim lainnya. Jadi saya tidak tahu ya cara mereka berpikir ya. Apakah begitu takutnya mereka dengan tekanan, begitu khawatirnya mereka akan dicopot dan tidak terpilih lagi sebagai hakim konstitusi? Wallahu alam. Mudah-mudahan besok-besok akan ada hawa segar di Republik ini dan kita tidak mendapati seperti kata Hatta bahwa demokrasi kita yang sedang bergelora ini hanya menemukan orang-orang kerdil dan tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Itu saja saudara sekalian, coba kita sedikit bacakan ya. Mungkin MK tidak lulus matematika gegara selalu bikin asumsi hingga fakta pun dianggap asumsi ya. Kemudian salam PT 0% dari kota Pagar Alam. Assalamualaikum Bung Era, salam 0%, harus kita gaungkan terus, jangan sampai bosan walau ditolak sama MK. Ya saya nggak akan pernah bosan karena itu pangkal persoalannya. Nanti apakah kemudian setelah 0% kita akan mendapatkan presiden yang baik? Memang nggak ada jaminan. Bahkan pemilihan presiden itu sendiri nggak akan dapat ada jaminan bahwa kita akan memilih calon yang baik. Sistem demokrasi itu sendiri nggak ada jaminan. Negara ini pun nggak bisa menjamin akan menjadi negara yang adil dan makmur. Kalau kemudian semua orang meminta jaminan. Bagaimana MK sebagai negarawan tiba-tiba bicara tidak ada jaminan. Lalu dia mau minta jamin siapa? Padahal dia sendiri bisa berpikir tentang bagaimana konstruksi hukum ke depan, konstruksi negara ke depan sebagai seorang negarawan. Ngapain minta jaminan orang lain? Ya kan? Dia harus berpikir putusan-putusan mereka mencerahkan dan sebagai social engineering, sebagai alat dari rekayasa sosial, a tool of social engineering seperti dikatakan Rusko Pon dalam ya pengantar hukum lah kira-kira begitu. Nah, sobat era sekalian, sekali lagi ya, saya tidak akan habis dan tidak akan bosan-bosannya sampai suatu saat MK menghapuskan PT 20% ini dan demokrasi kita jauh akan lebih flourish, lebih bertanggung jawab. Tapi ingat, PT 0% bukan satu-satunya jawaban, tapi harus dijawab. Ini satu jawaban. Jawaban berikutnya adalah pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis. Nah, disitulah peran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya. Sobat era sekalian, itu saja ya tambahan dari bagian pertama tadi yang sempat terputus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perundungan bagi kita semua. Kepada Ketua DPD Lanyala Mataliti, saya berharap teruslah menggempur agar PT 0% ini adalah jebol suatu saat. Karena kita yakin siapapun ya yang menjadi virus-virus pembunuh demokrasi itu tidak boleh berkembang di Republik ini. Karena kita menginginkan demokrasi kita flourish, berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Salah satunya adalah bahwa calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tanpa embel-embel adanya presidensial threshold, ada ambang atau ambang batas. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.